Kembali lagi bersama saya Priya Matipali. Kali ini saya akan membahas pembukaan catur yaitu Alekhine Defense. Ya, Alekhine Defense ialah salah satu pembukaan hypermodern yang lebih mengutamakan penguasaan penguasaan petak tengah dengan berwira dibandingkan dengan pion. Ya, Alekhine Defense dimulai dari E4 ke F3, menyerang pion di E4. Tetapi ya, gerakan seperti ini terkadang dipertanyakan karena di sini kuda tidak mengancam pion sama sekali. Ya, karena pion dapat maju menuju E5, balik menyerang kuda, dan ya, kuda yang harus bergerak. Dan ya, di sini putih dapat melanjutkan pengembangan pion dengan D4 misalnya, melindungi pion di E5. Di sini hitam dapat, ya, maksud saya ialah salah satu-satunya jalan baik yang dapat dilakukan hitam saat ini ialah D6. Idenya sederhana. Pertama ialah menyerang petak pusat dengan pion di D6 yang dibantu oleh pion di C7. Ya. Yang kedua ialah di sini hitam mencoba untuk membuka jalan bagi gajah terangnya untuk beraksi. Kita dapat melihat diagonal H3 C8 terbuka bagi gajah. Ya. Tapi di sini terkadang putih lebih ingin mengancam kuda dengan C4. Ya. Dan ini adalah classical variation, variasi yang klasik dibanding dengan modern variation kuda F3. Setelah C4 biasanya kuda menghindar menuju B6. Tapi di sini putih dapat melakukan variasi dengan exchange variation, memakan pion di E6. Dan kita akan memakan kembali dengan pion di E6, bukan dengan C6. Ya, pion di C6, memakan pion dengan C6, memakan pion dengan C7. Ya, terlihat lebih menguntungkan karena dua pion di sini dapat menyerang maju menuju pusat, maksudnya ya, lebih mengontrol petak pusat maksudnya. Tetapi saya lebih menyarankan memakan dengan pion di E7, dengan pion di E7, karena yang pertama ialah dengan memakan pion di E7, di sini gajah gelap hitam dapat pergi menuju E7 dan bersiap rokade pendek. Maupun ya, di sini gajah terang pun masih menguasai diagonal H3 C8. Yang jelas ialah dengan memakan pion dengan pion di E7 dapat membantu untuk mengembangkan perwira-perwira selanjutnya. Ya. Kita dapat melihat bahwa Alekhine Defense tidak begitu baik karena ya, ide dasarnya pun tidak begitu bagus menurut saya. Menyerang, membiarkan pion untuk maju, lebih banyak menepati ruang dalam catur, itu tidak begitu baik menurut saya. Ya. Dan ya, kita pasti melihat secara konyolnya kuda bergerak berkali-kali, 1, 2, 3. Ya. Dibandingkan dengan putih yang lebih memposisikan pion-pionnya di pusat dan ya, memberi center control yang lebih baik, atau ya, kontrol di pusat yang lebih baik. Dan di sini ada variasi yang
biasa dimainkan oleh putih, yaitu 4 pawns attack, serangan 4 pion. Ya, idenya sangat mulia. Yang pertama ialah di sini putih mencoba untuk mempertahankan posisi pion di D5, di A5. Setelah pion memakan, lalu pion pun dapat memakan kembali dan posisi putih lebih baik. Tetapi di sini hitam dapat melakukan gerakan yang kontroversi seperti G5. Berharap putih memakan pion seperti ini, lalu hitam akan memakan pion, makan, dan ngadu menteri. Yang jelas ialah raja putih tidak dapat rokade pada posisi seperti ini. Ya, cukup buruk. Dan yang paling penting ialah pion di E5 dapat menjadi sasaran target yang empuk. Karena pion di sini terisolasi, tidak ada pion di file sebelahnya yang dapat melindunginya. Sangat buruk, bukan? Tetapi ya, gerakan ini patut dipertanyakan karena terkadang putih tidak memakan pion di G5. Kembali dalam posisi seperti ini. Setelah hitam makan, lalu kuda hitam dapat melangkah menuju C6, menyerang petak-petak pesat. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa pion maju menuju D5 maupun C5 sangat tidak baik. Mengapa? Nanti saya akan mencoba menjelaskannya dalam video selanjutnya. Yang terpenting dalam posisi seperti ini, yang jelas putih sangat-sangat diuntungkan. Tetapi ya, ada beberapa taktikal yang perlu diperhatikan juga oleh putih apabila tidak ingin terkena jebakan yang disiapkan oleh hitam. Ya, ada juga konsep hypermodern yaitu kuda F3. Ya, dibanding menyerang kuda dengan pion, di sini putih kuda di sini lebih mengontrol petak pusat. Dan ya, mengapa saya berkata demikian? Karena yang jelas pion di L5 dan D4 sangat kuat. Makanya apabila diberi bantuan lagi dengan pion di F3, maka pion akan lebih menjadi kuat. Dan terkadang dalam main lainnya pun gajah G4 misalnya, lalu gajah E2 dan hitam mengadu kuda dengan gajah. Ya, yang setelah saya tekankan sebelumnya bahwa kuda di sini terlalu kuat, makanya harus diadu dengan gajah G4 lalu memakan kuda dalam gerakan selanjutnya. Ya, dan membiarkan putih memiliki gajah sepasang, dan ya, itu akan menjadi sangat buruk sekali bagi hitam. Dan itulah hypermodern, konsep dari hypermodern, pembukaan Alekane defense. Tapi terkadang ada beberapa orang yang lebih menggerakkan pion yang lain, maksudnya seperti memakan pion di L5 misalnya, ataupun dengan G6 misalnya, bersiap pion satu gajah gelapnya lalu bersiap rokade pendek. Ya, hal itu dapat ditoleransi, tetapi yang perlu diperhatikan lagi bahwa kuda di F3 sangat kuat karena ya membantu pion-pion yang berada di tengah. Dan ya, itu akan menjadi permainan yang sangat berbahaya bagi hitam. Ya, kembali dari kesimpulannya ialah Alekane defense tidak begitu saya rekomendasikan
Apabila putih memainkan E4, maka rekomendasi saya ialah L5 pembukaan bedak raja, permainan terbuka open game, ataupun dengan E4 seperti ini permainan terbuka ya. Kalian dapat menonton video-video saya sebelumnya, Ruy Lopez ataupun Italian Game, Black Defense ataupun Philidor Defense masih banyak lagi yang terkandung dalam gerakan sederhana seperti L5 ini dibandingkan dengan kuda F6 yaitu Alien Defense. Dan ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.